Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada tim yang bisa sukses banget, sementara tim lain kayaknya berantakan terus? Jawabannya tuh seringkali ada di satu kata, komunikasi. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas soal komunikasi organisasi bukan sebagai jargon korporat yang kaku, tapi sebagai detak jantung dari setiap kesuksesan. Oke, coba deh bayangin sejenak. Anggap aja perusahaan, kampus, atau komunitas tempat Anda beraktivitas itu adalah sebuah makhluk hidup. Dia bernapas, dia bergerak, kira-kira apa ya yang bikin dia tetap hidup? Nah, ini dia jawabannya. Komunikasi. Itulah aliran darahnya. Energi yang ngasih nutrisi ke setiap bagian. Mastiin semuanya bergerak barengan. Tanpa aliran ini, sebuah organisasi itu bukan tim. Tapi ya, cuma sekumpulan orang yang kebetulan ada di gedung yang sama aja. Oke, kita udah sepakat ya kalau komunikasi itu vital banget. Sekarang, yuk kita coba bedah mesinnya. Kita intip gimana sih sebenarnya aliran darah ini bekerja di dalam tubuh sebuah organisasi. Intinya begini, komunikasi organisasi itu adalah cara kita saling bertukar pesan buat bertahan di dunia yang serba nggak pasti. Jadi ini bukan sekedar soal kirim email atau chat, tapi sebuah proses yang jalan terus-menerus supaya kita bisa beradaptasi. Bayangin aja, sebuah kapal di tengah badai, komunikasi itu adalah cara para awak kapal kerjasama biar kapalnya nggak tenggelam. Dulu mungkin kita mikir perusahaan itu kayak benteng yang tertutup rapat ya, tapi ternyata mereka itu lebih mirip spons. Sebagai sistem terbuka, mereka terus-terusan menyerap informasi dari luar, entah itu keluhan pelanggan, tren pasar terbaru, atau teknologi baru. Nah, kemampuan buat menyerap dan merespons inilah yang nentuin mereka bisa bertahan atau enggak. Siklus energi ini jalannya simple, cuma 3 tahap. Pertama, input. Misalnya ada ulasan negatif dari pelanggan masuk. Kedua, throughput. Tim produk dan marketing langsung kumpul, rapat, analisis masalahnya di mana. Terakhir, output. Mereka meluncurkan pembaruan produk plus kampanye permintaan maaf. Siklus inilah yang bikin organisasi jadi dinamis, terus belajar, dan beradaptasi. Nah, sekarang kita udah tahu gimana mesin komunikasi ini bekerja. Yuk kita lihat 2 jalur utama yang dilewatinya. Jalur yang mengalir di dalam dan jalur yang nyambungin organisasi dengan dunia luar. Gampangnya gini deh, komunikasi internal itu adalah semua obrolan yang terjadi di dalam tembok organisasi. Sementara itu, komunikasi eksternal adalah semua obrolan yang terjadi dengan dunia luar. Dua-duanya ini sama-sama krusial buat kesehatan organisasi. Di dalam organisasi, informasi itu ngalir ke segala arah. Ada yang vertikal, contohnya pas manajer ngasih arahan ke timnya. Ada horizontal, itu pas Anda koordinasi sama rekan kerja di meja sebelah. Dan ada juga yang diagonal, misalnya pas orang desainer grafis ngobrol langsung sama manajer penjualan dari divisi lain. Semua aliran ini penting banget biar nggak ada yang kerja sendiri-sendiri. Nah, kalau saat menghadapi dunia, tujuannya jadi beda. Di sini organisasi berkomunikasi dengan pelanggan, media, dan masyarakat luas. Tujuannya ya untuk membangun citra yang positif, menjalin hubungan yang kuat, dan ngasih tahu ke semua orang siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Terus buat apa sih semua aliran komunikasi ini? Ternyata ada 4 misi utama yang dijalankannya. 4 fungsi inilah yang jadi alasan kenapa komunikasi itu penting banget buat kelangsungan hidup dan pertumbuhan sebuah organisasi. Pertama, fungsi informatif. Ini fondasinya. Coba bayangin Anda disuruh ngerakit furniture tapi nggak dikasih buku panduannya. Pasti hasilnya kacau kan? Nah, itulah yang terjadi kalau tim nggak tahu apa tugas mereka, apa aturannya, dan apa tujuan akhirnya. Informasi itu ibarat peta jalan buat semua orang. Selanjutnya, fungsi regulatif. Anggap aja ini kayak sistem yang menjaga ketertiban. Komunikasi di sini dipakai buat ngegakin aturan main, mastiin semua prosedur diikuti, dan pada dasarnya ngejaga supaya organisasi tetap stabil dan jalan di jalur yang benar. Lanjut, ada fungsi persuasif. Nah, ini bukan cuma soal ngasih tahu, tapi soal menyentuh hati. Ini bukan sekedar ngasih perintah, tapi tentang gimana cara menginspirasi. Inilah yang membedakan bos yang cuma bisa nyuruh dengan pemimpin yang bisa bikin timnya rela berjuang demi satu visi bersama. Dan yang terakhir, fungsi integratif. Ini keren banget, karena fungsi inilah yang menyatukan individu-individu yang berbeda jadi satu kesatuan. Tujuannya adalah buat menumbuhkan kolaborasi, menciptakan rasa kebersamaan, dan mengubah sekelompok orang jadi sebuah tim yang solid dan benar-benar kompak. Oke, sekarang kita kembali ke analogi kita di awal. Kalau komunikasi itu adalah darah kehidupan, berarti kita bisa dong mengukur kesehatannya dengan merasakan denyut nadinya? Inilah inti dari semua pembahasan kita. Kualitas komunikasi itu secara langsung mencerminkan kesehatan organisasi Anda. Aliran yang lancar, jelas, dan terbuka itu tanda vitalitas.
Sebaliknya, kalau informasi sering mampet, banyak miskomunikasi, dan gosip di mana-mana, nah, itu gejala kalau ada sesuatu yang nggak beres. Jadi, mari kita berhenti sejenak dan coba cek denyut nadi kita sendiri. Di tim Anda, di perusahaan Anda, apakah komunikasinya mengalir deras dan memberi kehidupan? Atau jangan-jangan terasa tersumbat, malah menciptakan kebingungan dan frustrasi? Jawabannya bisa jadi adalah kunci untuk membuka potensi terbesar organisasi Anda.